belum bisa eh, Bergerak. bergerak iya kalau kaki sudah Baal lumayan. begitu. Cuman iya. Nah, maksudnya nggak baal sih Bu, cuman sudah bisa kalau kaki sudah bisa bergerak, cuman tangan yang masih agak berat dia naik buat pakai jalan gitu. Tapi Baik. saya sudah bisa kegiatan ke kantor, saya bisa. Cuman tangan ini masih agak berat. Berat untuk Iya. digerakkan begitu ya Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya. Iya, Assalamualaikum. Silakan Bapak. Mungkin pada terapi itu kira-kira Ibu tadi bisa disimpulkan gimana? Jadi untuk Ibu tadi ya, kita mesti lihat begini ya, bahwa stroke itu berarti ada gangguan di saraf di kepala. Iya, betul. Maka mengakibatkan anggota badan kita yang lain pun akhirnya aktivitasnya terganggu. Jadi kalau misalkan Ibu datang ke tempat terapi kolbu, kita akan lakukan deteksi apa yang menyebabkan pada saat itu saraf Ibu terganggu, ya. Nah itu satu, supaya jangan sampai kena serangan yang kedua. Yang lain ya. Ya, kena serangan kedua. Jadi penyebabnya itu yang harus kita selesaikan. Sumbernya ya Pak. Sumbernya harus kita selesaikan. Setelah itu baru kita coba untuk memperbaiki yang sudah rusak. Jadi yang sudah rusak kita coba perbaiki. Tapi sumber dari permasalahannya itu yang harus diselesaikan. Supaya jangan sampai ada serangan-serangan berikutnya. Ya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu. Iya, udah sembuh sedikit langsung kita merasa wah saya sudah sehat. Iya. Nah begini, banyak sekali terjadi orang-orang yang terkena stroke. Itu awalnya dia tidak pernah merasa bahwa dirinya akan terkena stroke. Iya, betul. Ya, demikian juga banyak orang yang terkena serangan kedua. Awalnya tidak tahu bahwa dia akan terkena serangan lagi. Kembali, iya betul. Nah, disinilah di terapi kolbu kita akan coba deteksi. Ini apa yang menyebabkan ini terjadi serangan? Nah, bagi mereka yang belum terkena serangan, misalkan tadi ada yang kepalanya suka pegel, ya, lehernya suka kaku-kaku, terus tadi juga ada yang kakinya karena aktivitas suka susah. Nah, itu cepat datang ya untuk kita lakukan deteksi. Jangan gini, maaf ya Bapak Ibu, jangan karena kita ragu-ragu, nanti aja. Takut ya. Nah, khawatirnya karena kita nggak tahu serangan itu kapan datang. Kapan saja, ya lebih baik kita cegah daripada kita obatin. Betul Ya. sekali. Nah, ini dalam rangka pencegahan tadi, maka ya kalau bisa pola makan dihindari yang kira-kira mengandung kolesterol, dan juga pola pikir. Pola pikir, betul. Nah, pola pikir ya, ini yang mengakibatkan kita sering sekali terkena stres. Iya, ya. betul. Karena di dalam tubuh kita ini kan mengandung bibit-bibit penyakit sebenarnya yang hanya bisa bangkit kalau kita stres. Iya, itu yang penting. Ini penting. pola pikir dan pola makan harus kita perbaiki. Baik sekali, dan ya pemirsa, kita masih akan mengundang Anda kembali di 0215155111. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Toto dari BSD, Mbak. Ibu Toto, silakan langsung saja Ibu. Mbak, saya ini penderita penyakit jantung. Jantung, iya Ibu. Kepada Pak Sony ya. Iya. Pak Sony, Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya penderita penyakit jantung Pak sejak SMA. Usia saya sekarang 57 tahun. Saya terakhir ini, 1 bulan terakhir ini, kaki saya bengkak Pak. Yang sebelah kiri ini lebih besar dari yang kanan. Oh begitu ya Ibu. Kalau saya tidur itu suka gelagapan. Jadi gelisah gitu Pak, nggak bisa tidur nyenyak saya. Begitu. Bengkaknya terasa sakit atau hanya bengkak Enggak, saja? sama Ibu? sekali hanya bengkak aja. Hanya bengkak saja ya? Terus lambung saya itu begah banget gitu. Lambungnya Pak Sony. terasa. Pada saat Lambung makan ya saya- Ibu, rasanya penuh sekali. Iya, rasanya tuh kayak penuh gitu. Jadi terus naik ke atas gitu. Terus dada saya kayak ditimpa batu gitu. Rasanya berat kalau untuk Berat jalan. sekali ya, untuk berjalan. Jadi nggak bisa jalan jauh. Ngah-ngah gitu kalau jalan. Baik, itu saja Ibu Kalau keluhannya? tidur Mbak, terutama kalau tidur tuh suka gelagapan gitu. Jadi nggak bisa tidur nyenyak saya. Begitu ya Ibu ya. Bentar-bentar terus bangun karena
gelagap-gelagap gitu. Baik, terima kasih Ibu sudah menghubungi kami ya Ibu ya. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Ya langsung saja Pak Ustadz, pada saat tidur lalu kakinya juga bengkak, itu apa Pak Ustadz mungkin yang bisa jadikan solusi? Ya inilah tadi dari deteksi ya, terlihat di kepala itu ada sedikit penyempitan ya. Nah penyempitan di kepala itulah yang mengakibatkan sistem di jantungnya pun terganggu. Baik. Nah, karena mungkin pada saat itu menganggapnya hanya sekedar ganggu jantung ya. Ternyata penyempitan di kepala itu juga mengganggu sistem ginjalnya sekarang. Jadi ginjalnya pun terganggu. Nah, akibat daripada ginjal terganggu, dia ngembet ke daerah lever. Ya, levernya pun agak terganggu. Jadi ini komplikasi gitu, banyak sekali ya Pak. Yang Levernya harus pun diterapi. terganggu. Nah, karena levernya terganggu sehingga perutnya juga begah ya, Begah, sehingga gitu. cepet capek. Nah, ini kita mesti cari permasalahannya ada di mana. Sumbernya ya, Ya, Pak. sumbernya ada di mana? Ternyata sumbernya ada di penyempitan yang di kepala tadi. Baik. Nah, kalau emang Ibu nanti datang ke tempat kita, Iya. kita selesaikan sumbernya dulu, permasalahannya dulu. Baru kita kendorkan ginjalnya, kita kendorkan levernya ya, jantungnya. Nah, permasalahannya ada di mana? Itu yang kita coba selesaikan. Nah, Iya. bagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, pengobatan terapi kolbu ini kita tidak menggunakan obat. Sekali lagi kita tidak menggunakan obat, ya. Kita hanya menggunakan kekuatan doa, ya. Tapi kita harus percaya, harus yakin, ya. Karena memang Allah itu berjanji, kalau hambaku bermohon, pasti aku kabulkan. Nah ini kebetulan Pak Sodikin ini kan kesaksian pasien kita yang ke-67 ya, jadi bukan karena coba-coba atau bukan karena kebetulan, kebetulan aja dia sembuh karena didoain kebetulan sembuh, tidak ya. Ini adalah janji Allah, kalau kita mau bermohon pasti akan dikabulkan. Kita harus percaya Allah itu maha bisa ya. Maka untuk Ibu maupun para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau memang sudah coba sana sini belum bisa, atau belum coba apapun ya silahkan datang ya ke terapi kolbu. Siapa tahu di sana ada jodohnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah kesempatan ya, jangan disia-siakan kesempatan tentunya untuk memperoleh kesembuhan Anda sendiri pemirsa. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi dengan tips-tips yang menarik dari Ustadz Sony Sutrisna. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Saya dapat kejelasan dan kebenaran di dalam persidangan. KUHP kasih uang habis perkara, fenomena yang menunjukkan bahwa negeri ini memang nggak ada keadilan. Gimana orang bisa dihukum tanpa putusan pengadilan? Siapapun anggota masyarakat yang patut mendapatkan perlindungan hukum dapat dinilai, kita akan pasti melayaninya. Selama hakim belum mengetuk palu, tak ada seorang pun yang berhak menghakimi. Reality Game Show Ruang Ganti. Yang penting antik keren. Dengan oke banget, pokoknya gayanya luar biasa. Seksi abis juara mobil Indonesia. SBY menyatakan bahwa perang melawan korupsi itu harus diikuti dengan langkah-langkah konkret. Wakil rakyat nggak yang diperjuangkan rakyatnya dulu. Oke baik, Anda dirinya dulu. Anda DPR jujur, adil dan tegas, maka seluruh uang rakyat itu akan kembali ke rakyat. Abu Bakar Ba'asyir ini adalah ikon ulama sebagai simbol dari perang war against terorisme. Jamaah Islamnya ini kan gerakan bawah tanah ya. Orang yang awam tentu tidak mengetahui sepak terjang mereka. Review film-film terbaru. Maybe Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scenes. I really feel that I'm going to do it. The character's fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Frame. Kembali
lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan tak terasa ini sudah memasuki segmen terakhir ya pemirsa. Tapi jangan takut karena setelah ini kita akan ada tips yang menarik dan juga doa dari Ustadz Sony Sutrisna. Dan besok kita pasti akan ketemu lagi, yaitu hari Minggu pukul 9 pagi. Dan mungkin ini ada tips-tips yang menarik bagi Anda di rumah dan insya Allah bermanfaat bagi Anda. Silakan Pak Ustadz. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimanapun juga lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Dalam rangka pencegahan tadi, saya mengajak diri saya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagi para pemirsa yang mungkin saat ini berprofesi sebagai dokter, sebagai guru ya, sebagai guru yang suka ini ngajar di depan papan tulis. Suka berdiri lama sekali. Nah, pada saat duduk jangan langsung berdiri, ya, kasih waktu kira-kira 5 menit baru berdiri. Karena kalau ini sering dilakukan, sering berdiri langsung, itu takutnya nanti ginjalnya akan terganggu. Dan juga untuk ibu-ibu yang suka menggunakan sepatu hak tinggi, ya, jangan tiap hari dipakai sepatu hak tingginya, pakai hanya untuk acara-acara penting saja, ya. Kenapa? Karena dari deteksi yang selama ini kita lakukan, ternyata kalau kita sering menggunakan sepatu hak tinggi, itu membawa konsekuensi juga ke daerah ginjal, ya. Nah, juga untuk ibu-ibu yang suka menggunakan anting atau putri-putrinya suka menggunakan anting, ya, kalau di waktu malam, kalau tidur, usahakan untuk dilepas. Karena kalau malam tidur kita nggak sadar. Nah, ini kalau anting ketekan di belakang telinga sini, ada urat di sini. Ini kalau ketekan oleh anting selama 8 jam kita tidur, nah itu bisa mengakibatkan juga dada kita nanti terganggu, ya, jadi jantung bisa berdebar. Nah, ini saya pikir lebih baik dicegah. Dan juga untuk para pemirsa yang perokok, kalau bisa jangan ganti-ganti merek, ya, satu merek saja. Karena nanti kalau ganti-ganti merek, getah beningnya bengkak, bisa timbul cemas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi lebih baik pencegahan daripada pengobatan. Nah, seperti biasanya, ya, di akhir acara kita selalu tutup acara ini dengan doa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita harus yakin dan percaya, ya, hidup ini hanya sementara. Setelah ini kita akan menempuh suatu perjalanan hidup yang abadi. Di sanalah kita menemui apa yang selama ini menjadi tanda-tanda besar buat kita semua, yang kita yakini dan kita percaya bahwa tanda tanya besar itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama bermohon, mari kita sama-sama merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah, dan tanamkan satu keyakinan pasti dikabulkan. Amin. Dari pengalaman kita ada 3 yang harus kita bawa di dalam setiap kita berdoa. Kita harus punya rasa takut yang sangat tinggi, kita harus punya rasa harap yang sangat kuat, dan untuk tujuan kebaikan. Mari para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari syaitan-syaitan yang ada dalam diri kami, yang sering sekali kami tidak dapat menyadarinya. Rob, demikian banyak kekurangan yang ada dalam diri kami. Diri kami dipenuhi dengan perasaan iri, dengan perasaan dengki, dengan perasaan buruk sangka terhadap semua ciptaan-Mu. Sering sekali kami tanpa menyadarinya, Rob. Rob, lindungilah kami dari penyakit-penyakit hati itu. Lindungi kami dari penyakit-penyakit hati itu, Rob. Bantulah kami untuk memeranginya, Rob. Rob, Engkaulah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Satu keyakinan kami bahwa Engkau akan mengabulkan doa kami semua. Ampuni kami, Rob, dan lindungilah kami dari syaitan-syaitan yang ada dalam diri kami. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Soni Sutrisna. Terima kasih Pak Sodikin ya sudah hadir di sini menemani saya di sini juga berbicara dan sharing. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa untuk menemani kami juga selama 60 menit ke depan. Dan kita akan insya Allah ketemu lagi besok pukul 9 pagi dan akan ada transfer energi bagi Anda. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih.